selamat pagi, Wilujeng Enjing, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eka Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Bandung, dengan institusi SMA Negeri 14 Bandung. Pada kali ini, saya akan mencoba membuat video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kemudian saya mempunyai beberapa teknik dalam pembuatan video aksi nyata pada kali ini. Sebelumnya aksi nyata ini dilandasi dengan latar belakang tentang banyaknya peraturan sekolah yang mungkin dilanggar oleh beberapa peserta didik. Nah, dari situlah bagaimana saya mencoba untuk membuat atau mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan pada materi calon guru penggerak ini di lingkungan satuan pendidik saya sendiri. Untuk selanjutnya ada beberapa teknik yang akan saya lakukan. Saya bagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah saya akan melakukan diseminasi budaya positif kepada warga sekolah. Di dalamnya nanti akan saya undang guru beserta tata usaha sehingga mereka paham apa itu budaya sekolah secara umum. Kemudian pada tahap 2, saya akan mendiseminasikan budaya positif ini kepada ruang lingkup peserta didik, yaitu dengan perwakilan OSIS dan juga MPK. Langkah ketiga, saya akan membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Jadi nanti setelah guru-guru mendapatkan materi diseminasi, maka guru-guru akan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, pada tahap keempat, terakhir, saya akan memberikan kesimpulan atau refleksi di akhir secara keseluruhan. Untuk materi yang akan saya bawakan nanti pada saat diseminasi itu seluruh materi budaya positif pada modul 1.4. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Dan yang ketiga, ada materi keyakinan kelas. Selanjutnya keempat, materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Serta materi kelima yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah yang keenam yaitu restitusi segitiga restitusi. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu saya akan mulai dari kegiatan pertama yaitu diseminasi kepada guru-guru tentang budaya positif. Saya akan undang warga sekolah. Di dalamnya ada guru, ada wali kelas, kemudian ada tata usaha. Di masing-masing tahapan saya akan memberikan refleksi atau evaluasi atas ketercapaian kegiatan yang saya lakukan. Baiklah, mari kita lakukan tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah kita berkumpul di ruang multimedia ini. Saya Eka Firmansyah, calon guru penggerak Angkatan 7, akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Aksi nyata budaya positif modul 1.4 di SMA Negeri 14 Bandung. Baik, kami sampaikan bahwa budaya positif itu memang harus ada di lingkungan sekolah kita. Kebetulan sekolah kita itu kan sekolah SPMI ya, Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang di dalamnya kita pernah membicarakan tentang budaya mutu. Nah, di dalamnya juga kita harus menerapkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti saya akan jelaskan kurang lebih 1 jam ke depan.
ya. Nanti akan saya sampaikan materi-materinya beserta dengan contoh-contoh agar semua Bapak Ibu guru di sini bisa menerapkan di kelas masing-masing. Bagaimana cara menerapkan aturan sesuai dengan budaya positif. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bab ini mulai dari pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi seluruhnya ada 5 topik. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga kita akan membicarakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu di sini kan mengajar semuanya di kelas ajar masing-masing. Maka bagaimana cara menyusun keyakinan kelas kita akan diskusikan nanti. Kemudian selanjutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, 5 posisi kontrol sebagai guru. Nanti kita akan mempelajari apa saja dan bagaimana cara kita menempatkan posisi kontrol tersebut. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang restitusi, segitiga restitusi. Baik, kita mulai saja. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini, kita sekarang masuk ke materi pertama kita, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Saya akan memberikan sedikit kutipan yang diambil dari Stephen R. Covey dalam buku Principle Centered Leadership tahun 1991 yang menyebutkan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif. Kira-kira apa saja Bapak Ibu? Nah, di sini adalah tujuannya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Akan tetapi, berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Makna kata disiplin, kita akan membahas tentang makna apa sih kata disiplin. Sering kita mendengar kata, ayo anak-anak kita disiplin, Bapak Ibu guru disiplin. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Yang kuat, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Seperti itu. Peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, apa sih merdeka menurut beliau? Mardika iku jarwanya noramung lepasing pangreh nging uga kuat kuasa aman diri priaga. Yang artinya bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya diam, tidak melakukan apapun, tetapi tetap disiplin, tetapi dari dalam hati diri kita masing-masing sendiri, memerintah diri kita sendiri. Itu inti dari merdeka. Nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada beberapa pakar yang memberikan pendapat menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian ada Diane Gosen 1998 menyebutkan bahwa mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Seperti itu ya.
nilai-nilai kebajikan apa saja? Banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Di sini saya akan informasikan beberapa nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Yang pertama kita lihat yang sering kita gunakan saat ini khususnya pada kurikulum Merdeka itu tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila salah satunya ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima gotong royong, dan keenam kreatif. Tentunya nilai-nilai tersebut sudah sangat familiar, sudah sangat sering Bapak Ibu jumpai ketika kita melakukan proyek profil pelajar Pancasila. Itu sering kita gunakan. Ada juga yang dari IPO, itu ada banyak toleransi, rasa hormat, integritas, dan lain sebagainya. Ada juga dari 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran, dan lain-lain. Banyak sekali nilai kebajikan. Ada lagi dari lifelong guidance and life skills, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Ada juga dari pendidik hidup, ada peduli, penalaran, bekerja sama, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah materi kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Diane Gosen. Ini Gosen ya, bukan ininya Grab ya, tapi ini seorang penulis teori. Dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 1, 2, dan 3. Saya akan berikan sekaligus dengan ilustrasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang-kadang kita mengikuti aturan itu, motifnya dari hati adalah ingin menghindari hukuman. Contoh, saya misalkan datang pukul 6:30, di sini kan masuk pukul 6:30. Motivasi saya untuk datang pukul 6:30 itu supaya tidak kena hukuman, supaya tidak dikunci gembok di luar sana. Nah, itu adalah motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini adalah ketika saya datang sebelum pukul 6:30, saya tuh ingin dipuji. Wah, si Pak Eka mah tarik keberangan, tidak pernah kesiangan. Nah, langsung senang kan? Itu motivasi dari dalam diri sendiri. Dan kemudian yang ketiga, itu motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini adalah lebih ketulus. Jadi saya melakukan itu, saya datang sebelum pukul 6:30 karena saya punya tanggung jawab dalam hati nurani saya bahwa saya jangan telat, saya harus masuk kelas on time sehingga pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa bertanya dalam hati, motivasi apa sajakah ketika bekerja, apakah nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3 ya. Selanjutnya ini ada hukuman penghargaan. Ada sebuah contoh kasus. Contoh kasus, siapa yang mau membacakan? Coba Bu Siti Julaiha, boleh? Enggak. Salah satu contohnya di sini, Andi kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Irfan, menanyakan pertanyaan, Andi menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Andi yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Irfan pada saat itu membiarkan teman-teman Andi menertawakan Andi yang tergagap dan malu luar biasa. Tidak sampai di situ saja, Pak Irfan meminta Andi untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sendiri karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Irfan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa terbahak-bahak melihat Andi di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik, terima kasih Bu Siti Julaiha. Bu Siti Julaiha guru mata pelajaran ekonomi ya, kelas
kelas 10, kelas 12. Baik. Kita akan membahas tentang kasus tadi Andi dan juga Pak Irfan. Untuk Andi dan Pak Irfan di sini, apakah Anda setuju? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Irfan terhadap Andi? Setuju tidak? Setuju? Iya, Bu Ai, setuju? Tidak? Gak apa-apa, setuju atau tidak? Nanti saya tunjuk yang dari sebelah kiri. Bu Widya. Gak apa-apa. Setuju tidak Bu Widya? Kenapa Mas setuju Bu Widya? Tidak setuju Pak. Tidak setuju, kenapa? Jadi lebih mempersilahkan teman-teman untuk mentertawakan si Adi itu. Baik, terima kasih. Oh iya tuh sudah raise hand Pak Haji Saifullah. Pak Haji tadi sudah ngacung ya? Nih. Enggak apa Mas? Ya, setuju tidak tadi dengan tindakan Pak Irfan? Ya sama tadi nggak setuju. Nggak setuju. Karena Begitulah. begitulah. Jadi intinya adalah seperti mempermalukan di depan Betul. umum ya. Baik, baik. Salah satunya begitu. Ya. Kemudian kalau misalkan tindakan Pak Irfan terhadap Andi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kenapa disebut hukuman? Bu Pipit, kenapa disebut hukuman? Ya tadi balik lagi kenapa disebut hukuman, karena tidak ada nilai positif yang diberikan kepada anaknya, jadi hanya ya tadi yang mempermalukan itu. Baik, kita akan membedakan nanti apa itu hukuman dan konsekuensi ya selanjutnya. Baik, sangat menarik tadi mendengar respon dari teman-teman tentang apa yang dilakukan oleh Pak Irfan tadi terhadap salah satu muridnya yaitu Andi. Tadi ada yang memberikan jawaban bahwa itu termasuk ke dalam hukuman ya. Hukuman, ya betul, oke. Apa itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ini dia. Hukuman bersifat tidak terencana. Tiba-tiba tadi betul ya sudah disebutkan. Kemudian bersifat satu arah. Guru menghukum, berarti guru yang satu arah. Bisa jadi si peserta didik tersebut menolak hukuman tersebut. Berupa fisik ataupun psikis. Fisik berarti secara bisa dijewer, bisa dicubit secara fisik. Kalau secara psikis biasanya melalui verbal. Hai kamu, wah kamu ini. Jadi lebih kena ke hati nantinya. Konsekuensi itu berbeda dengan hukuman. Konsekuensi itu biasanya sudah terencana. Jadi sudah diketahui oleh dua belah pihak, sudah disepakati. Nih Bapak Ibu sudah disepakati ya. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Memang sih dibuat tidak nyaman karena melanggar konsekuensi tersebut. Bisa jadi peserta didik juga menolak akan konsekuensi tersebut. Guru memonitor murid. Ini sifatnya dari konsekuensi ya. Selanjutnya apa itu restitusi? Nah, restitusi kita akan bicarakan tentang restitusi. Merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ini menurut dosen 2004. Kemudian restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ini. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charleston dosen 1996, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku, bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Alfikon. Dihukum oleh penghargaan, masih menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang masih sering menggunakan hukuman atau menggunakan penghargaan. Keduanya itu mempunyai efek terhadap peserta didik.
tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, mempelajari dari kesalahan, nah itulah sebetulnya inti atau ruh dari pembelajaran, ya. Penghargaan sesungguhnya itu adalah pembelajaran tersebut. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan memberikan hukuman kepada siswa. Jadi penghargaan dengan hukuman sama nilainya Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, masih nyambung dengan restitusi. Kita tadi bicara tentang restitusi. Nah, sekarang kita restitusi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka, dan juga guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini dia restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, ingat, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, jadi menguatkan peserta didik, bukan malah melemahkan. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan jiwa dan perasaan yang baru pastinya. Ini dia, ini segitiga restitusi yang Bapak Ibu nanti bisa praktikkan ketika ada kesepakatan kelas yang dilanggar. Praktikanlah segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah sisi 1, menstabilkan identitas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Kita bisa dengan cara pertanyaan-pertanyaan yang memancing, yaitu seperti tidak ada gading yang tak retak, nah seperti itu. Bukan kamu saja yang melakukan kesalahan seperti itu adalah contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan itu benar? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, apakah kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Itu salah satu contoh pertanyaannya. Lanjut ke materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada beberapa kebutuhan dasar, yaitu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Di situ kita bisa lihat ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita semuanya, pikiran Bapak, Ibu, guru semuanya. Dalam pikiran, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu semuanya, dan membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup dari Bapak Ibu semua, yang membuat hidup Bapak Ibu menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, materi kelima tentang restitusi, 5 posisi kontrol. Kalau tadi restitusi tentang segitiga restitusi, nah sekarang ada juga restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pengajar, yang kita bisa perankan kepada peserta didik kita, kepada siswa-siswi kita. Yang pertama adalah ada penghukum. Kita sebagai guru bisa jadi penghukum. Contoh, saya sebagai guru bahasa Inggris bisa mengambil posisi sebagai penghukum. Misalkan ketika ada siswa di dalam kelas yang ngobrol ketika saya menjelaskan materi, saya bisa menghukum dia. Sini Andi, bisa dengan fisik, bisa dengan verbal, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau dengan fisik mungkin dijewer, kalau dengan verbal mungkin dengan kata-kata,
itu fungsi sebagai penghukum. Selain itu juga, saya bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah, kemudian bisa jadi sebagai teman, bisa jadi sebagai pemantau, dan bisa juga sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru bisa memasangkan peran apa saja yang kita butuhkan. Selagi itu dibutuhkan, kita bisa bertukar-tukar posisi. Kadang kita jadi pembuat merasa bersalah, kadang kita bisa sebagai manajer, kadang kita bisa sebagai pemantau, atau bahkan kita jadi teman. Itu adalah posisi di mana Bapak Ibu guru bisa perankan ketika mengajar. Materi terakhir yaitu tentang keyakinan kelas. Materi terakhir yang ke-6. Bapak Ibu nanti setelah kita mendapatkan materi budaya positif ini, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan-keyakinan kelas di kelas masing-masing dari Bapak Ibu. Kemudian nanti rasakan perubahan apa yang terjadi setelah Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas ini. Insya Allah budaya positif akan mulai tumbuh. Yang melanggar peraturan kelas juga insya Allah akan makin berkurang, karena itu munculnya dari kesepakatan kelas, bukan dari aturan Bapak Ibu yang dibuat secara sepihak. Yang otomatis ketika aturan dibuat, maka rasa berontak dari peserta didik itu pun akan ada, karena bukan dari diri dia masing-masing. Apa saja sifat-sifat dari keyakinan kelas? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nanti contohnya seperti apa, kita akan saksikan. Hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya betul, tidak terlalu banyak, mungkin kesepakatan kelas yang kita buat. Tidak boleh terlambat, jika terlambat nanti kita akan melakukan hal ini. Bagian terlambat, apakah itu menyanyi ataupun apa. Tapi apabila itu disepakati, maka itu adalah keyakinan kelas bersama. Yang jika dilanggar, maka si pelanggar tersebut akan merasa malu sendiri, karena dia sendiri yang membuat, dia sendiri yang menyepakati, dan mungkin dia sendiri nanti akan melanggar, pasti dia akan merasa malu. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi lebih konkret, lebih terukur. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Curhat pendapat dilakukan untuk melibatkan semua anggota kelas. Keyakinan kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, mungkin saja peraturan atau keyakinan kelas itu bisa kadaluarsa, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Misalkan peraturan menggunakan gadget, HP di kelas, mungkin ketika kemarin kita lebih dominan pembelajaran melalui daring atau online, maka penggunaan gadget atau HP lebih maksimal, lebih dominan di kelas. Tetapi ketika sekarang tatap muka mungkin sudah mulai dikurangi, sudah mulai lebih fokus antara interaksi guru dan juga siswa. Jadi bisa ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Baik, prosedur pembentukan keyakinan kelas ini kita bisa lihat di sini. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Curah pendapat, Bapak Ibu. Jadi silakan bisa dibuat hal tersebut. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. Silakan dibuat, ditulis. Kesepakatan kelas tidak boleh terlambat 5 menit, misalkan. Kalau ke kamar mandi atau ke WC harus dulu izin dan sebagainya. Kemudian bisa juga di kertas besar, kertas karton, kertas poster, di mana semua anggota kelas, warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ditulis, biarkan saja ditempel di kelas. Selanjutnya yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk menjadi kalimat positif. Tadi sudah disebutkan di awal dengan menggunakan kalimat positif, Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Kalau jangan berlari di kelas atau koridor, itu lebih negatif, itu lebih ke larangan. Ganti kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip.
setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat. Semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kemudian ditempelkan di dinding kelas di tempat yang sudah bisa dilihat oleh warga kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, demikianlah Bapak Ibu diseminasi yang sudah saya berikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan juga nanti bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru semuanya untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan itu berdasarkan keyakinan kelas bersama. Jadi kita bisa menggunakan teori-teori tersebut sesuai dengan prinsip atau filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semuanya guru-guru bisa menyaksikan, menjadi saksi bagaimana tunas-tunas bangsa ini bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia nanti kelak. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Baiklah, sekarang waktunya saya memberikan refleksi terhadap kegiatan alur tahap 1 kemarin, yaitu kegiatan diseminasi materi budaya positif kepada warga sekolah. Kemarin saya mendiseminasikan budaya positif dengan mengundang perwakilan manajemen sekolah, kemudian guru-guru, serta wali kelas, dan juga tata usaha.
pada kesempatan tersebut saya memberikan materi, kemudian memberikan ilustrasi beserta contoh-contoh tentang budaya positif, dan kemudian sangat interaktif karena memang materinya sangat menarik. Diharapkan guru-guru ataupun wali kelas mampu memberikan materi tersebut kepada siswa-siswinya dan kemudian membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada ucapan atau perbuatan yang berkenaan lagi. Semoga hasil musyawarah ini bisa menjadi komitmen yang akan sama-sama dijaga dengan baik dan dapat memajukan peserta kegiatan Bandung. Amin. Terima kasih atas waktu bersama ini. Mohon izin untuk saya tutup dengan sebuah pantun. Siang hari makan kucing, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang tiba waktunya memberikan refleksi terhadap kegiatan tahap 2 yang kemarin yang sudah saya lakukan, yaitu melakukan diseminasi materi budaya positif kepada perwakilan OSIS, kemudian perwakilan MPK. Kami mengundang perwakilan OSIS dan MPK karena memang ingin memberikan informasi tentang budaya positif. Pada saat itu manajemen, kepala sekolah juga hadir, semua Wakasek hadir termasuk saya. Kemudian kami memberikan informasi bagaimana cara membuat kesepakatan bersama. Karena memang betul kesepakatan sekolah seperti tata tertib sekolah itu akan lebih bagus apabila datang dari peserta didiknya sendiri. Jadi ketika ada pelanggaran, kita kembalikan kepada peserta didik tersebut. Alhamdulillah kegiatan tersebut lancar, para peserta interaktif, dan kemudian mereka siap melakukan perubahan budaya positif. Terima kasih.
Bapak panggil kamu ke sini. Tadi pas ulangan harian menggunakan aplikasi Android, Bapak lihat kamu resah. Kedai cicing dan gituan resah. Nah itu mungkin Bapak melihatnya kamu sepertinya belum siap ujian. Kemudian Bapak cek kamu membuka dua HP. Betul Pak, saya belum siap ujian. Saya tidak menghafalkan apa-apa. Jadi saya gugup ketika melihat soal. Beberapa hari ini saya disibukkan oleh kegiatan lain di kompleks saya. Kami sedang menyiapkan acara gathering pada malam tahun baru ke Bali. Maaf Pak kalau salah. Baik Derry, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apalagi kamu dalam keadaan terpojok, belum menghafalkan, kemudian ulangan. Bertahun-tahun Bapak mengajar, menemukan kasus seperti mencontek pada buku catatan ataupun melihat pekerjaan temannya, itu biasanya dilandasi dengan ketidaksiapan. Belum menghafalkan, kemudian tidak siap. Hal yang lumrah sebetulnya terjadi. Kita harus merenung, apakah hal yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah. Hal tadi itu Bapak kategorikan sebagai kecurangan. Nah, tapi Bapak yakin kamu mempunyai alasan khusus melakukan hal tersebut. Kamu sudah sebutkan tadi belum siap untuk ulangan. Tapi apakah bisa dibenarkan kamu berkorban mempersiapkan acara gathering malam tahun baru di Bali, sementara kamu esoknya akan ulangan? Kamu tidak mempersiapkan ulangan, malah lebih mempersiapkan gathering malam tahun baruan. Tentunya ini tindakan yang kurang pas ketika peran kamu sebagai seorang pelajar, Derry. Baik Pak, saya mengaku salah. Saya berjanji akan lebih dewasa dan lebih baik lagi ke depan. Baik Derry, Bapak sebetulnya hanya ingin mengklarifikasi dan meluruskan tindakanmu saja. Karena apakah kamu masih ingat ketika di awal pembelajaran bahasa Inggris dengan Bapak, kita membuat sebuah komitmen bersama di kelas 12 IPS 1. Apakah kamu masih ingat tentang isi komitmen tersebut, Derry? Ingat Pak, ketentuannya bahwa kita tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal penilaian. Terima kasih Pak sudah mengingatkan saya. Saya berjanji akan melaksanakan ketentuan-ketentuan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik, bagus kalau gitu Derry. Pesan Bapak nih, percuma nilai 100 kalau dapat mencontek atau melakukan kecurangan. Bapak lebih suka apa adanya. Hiraukan nilai, tapi kita lebih ke proses. Karakter kejujuran Bapak lebih utamakan. Terima kasih ya sudah mendengarkan kata-kata Bapak hari ini. Bapak berharap Derry menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih jujur, lebih disiplin, dan juga komitmen terhadap kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Begitu ya? Elis kelas 12 IPA 5 ya? Betul Pak. Bapak panggil ke sini karena ada yang harus dikomunikasikan. Gimana tadi? Sebelahnya enak? Enak Pak. Enak. Oke. Kamu belum sarapan? Dulu. Belum. Kenapa Elis dipanggil ke sini? Tadi Bapak cek di CCTV ketika pelajaran Bapak kamu berada di kantin. Oleh karena itu Bapak panggil ke sini ya. Memang sih Bapak selama bertahun-tahun mengajar itu ada jam-jam rawan ketika siswa tidak masuk. Salah satunya adalah jam pelajaran pertama dan juga jam pelajaran terakhir. Hal yang wajar. Mungkin ketika jam pertama banyak yang terlambat. Ketika jam terakhir mungkin banyak yang ke kamar mandi dan sebagainya. Itu hal yang normal sebetulnya.
Maaf Pak, saya terlambat datang ke sekolah pagi ini. Seharusnya saya datang pukul 7, sedangkan saya baru datang ke sekolah pukul 7.20. Tadinya saya akan ingin masuk ke kelas Bapak, tapi karena saya sudah telat, jadi saya memutuskan untuk diam di kantin. Saya hari ini terlambat bangun karena semalam saya menonton pertandingan Piala Dunia babak perempat final antara Brazil dan Kroasia. Brazilnya kalah Pak, saya sedih, saya nggak bisa tidur, akhirnya saya jadi bangun terlambat. Jadi begitu Pak. Kamu suka sepak bola Brazil? Bapak juga sama, suka nonton sepak bola dan timnas favorit Bapak adalah Italia. Yang pastinya tahun ini Italia tidak bisa ikutan. Bapak juga sedih, tidak bisa masuk kualifikasi Piala Dunia. Kamu lebih beruntung masih bisa nonton Brazil di Piala Dunia. Hal yang lumrah dan wajar ketika Elis sebagai fans berat timnas Brazil kemudian mengikuti dan menonton pertandingannya. Tapi kamu tentu punya alasan kuat melakukan itu. Mungkin kamu adalah fans beratnya, kemudian ada pemain yang Elis mungkin sukai di timnas Brazil tersebut. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kegiatan nonton bola tengah malamnya itu dikurangi, karena berefek pada peran Elis sebagai pelajar. Nonton tengah malam, akhirnya ngantuk, dan kemudian datang ke sekolah terlambat. Nah, itu hal yang harus diluruskan, Elis. Maafkan saya Pak, saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Saya memang fans berat timnas Brazil, tapi saya akan berkomitmen tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Baiklah, tapi apakah Elis masih ingat komitmen bersama, kesepakatan kelas yang pernah kita buat pada saat itu? Bapak membuat kesepakatan kelas di 12 IPA 5, kemudian disetujui oleh semua siswa. Masih ingat tidak apa isinya? Masih ingat Pak, salah satunya keterlambatan itu ditoleransi maksimal 10 menit. Ya, betul. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Elis terlambat 10 menit, jangan langsung ke kantin, tapi masuk dulu ke kelas, lapor dulu ke Bapak. Mungkin kalau kejadiannya tadi ke kelas dulu, Bapak akan memberikan tugas tambahan. Elis bisa merangkum, bisa mengerjakan tugas-tugas di perpustakaan. Itu tujuannya adalah supaya Elis tidak ketinggalan materi dengan yang lainnya. Kalau sekarang Elis ke kantin dan ilmunya tidak dapat, yang dapat itu hanya sebelaknya. Ya. Kemudian untuk kedepannya, apakah kamu ingin menjadi orang yang lebih disiplin lagi, Elis? Betul Pak, saya akan berjanji lebih menghargai waktu lagi. Terima kasih banyak atas bimbingannya hari ini Pak. Ya, sama-sama Lis. Terima kasih juga Bapak, kamu sudah mendengarkan kata-kata Bapak hari ini. Bapak berharap kamu mulai esok hari akan menjadi manusia yang lebih disiplin, lebih menghargai waktu lagi, dan akan menjadi manusia sukses nanti di masa yang akan datang. Begitu saja ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Eka, dan saya juga tersadar bahwa kejujuran itu di atas segalanya. Terima kasih Pak Eka. Halo teman-teman semua, saya Elis, saya perwakilan dari kelas 12 IPA 5. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Eka, saya menyadari akan kesalahan saya yang telah menonton bola hingga larut malam. Karena hal tersebut, saya menjadi terlambat datang ke sekolah. Nah, dari hal tersebut juga saya jadi belajar agar menjadi lebih menghargai waktu. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah mempraktikkan segitiga restitusi terhadap dua peserta didik, dua kasus yang berbeda. Kasus pertama adalah tadi Dery yang mencontek pada saat ulangan bahasa Inggris, dan kasus kedua adalah Elis yang terlambat masuk kelas tetapi berada di kantin. Dari kedua kasus tersebut saya praktikkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas agar netral terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan untuk kedepannya.
pada praktik segitiga restitusi di 2 kasus tersebut, saya melakukan catatan-catatan kecil terhadap temuan-temuan yang saya temukan, sehingga saya bisa simpulkan segitiga restitusi itu merupakan sebuah kesadaran. Guru itu hanya men-trigger saja, men-trigger peserta didik untuk menyadari kesalahannya, kemudian menemukan keyakinan bersama, dan selanjutnya melakukan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini tentang refleksi ketiga, yaitu tahapan 3, saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Kebetulan saya sendiri mengajar 7 kelas, yaitu kelas 12 IPA dan juga IPS. Di situ saya membuat keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati secara bersama, dibuat bersama juga oleh peserta didik, dan kemudian saya mengambil contoh 2 pelanggaran kelas yang kemudian saya atasi dengan cara melakukan implementasi kegiatan segitiga restitusi. Nah, dari situlah keyakinan kelas menjadi sebuah solusi yang kemudian bisa dipahami oleh seluruh peserta didik saya pada saat itu. Terima kasih. Tiba akhirnya di akhir tahap, yaitu tahap kesimpulan atau refleksi keseluruhan kegiatan yang sudah saya lakukan, mulai dari tahap pertama yaitu diseminasi materi budaya positif kepada warga sekolah. Kemudian tahap kedua, diseminasi materi budaya positif kepada OSIS dan juga MPK. Dan yang ketiga, saya melakukan keyakinan kelas di kelas yang saya ajar. Dan kemudian yang keempat sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulannya, dari seluruh kegiatan tahapan yang sudah dilakukan tentang implementasi budaya positif di sekolah saya di SMA Negeri 14 Bandung, memang sebelumnya juga memang sudah terbentuk karakter budaya positif. Tetapi dengan melakukan keyakinan-keyakinan kelas dari seluruh guru, kemudian kesepakatan keyakinan sekolah dari mulai OSIS, MPK, peserta didik, guru, manajemen, maka budaya positif tersebut jadi makin kuat. Semua keputusan, semua peraturan sekolah itu berasal dari peserta didik. Jadi intinya adalah dari kita, oleh kita, dan juga untuk kita. Mudah-mudahan dengan jalan atau cara seperti ini, kita semua guru pendidik bisa mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita semua guru berharap melihat tunas-tunas bangsa ini muncul, tumbuh, kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka kelak suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin bangsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.